tentang COVID nih ya. COVID memang sampai sekarang belum berakhir ya. Kalau mungkin masih banyak masyarakat yang lebih santai, tidak seperti pada awal-awal ini, ternyata memang sesuatu yang kurang tepat gitu ya, karena sampai saat ini pandemi COVID masih terus berjalan dan kita tahu perkembangannya juga luar biasa gitu. Nah, ini kita singgung lagi tentang COVID ya, sedikit flashback Bu Tias tentang resiko kematian dari COVID sendiri dan lain sebagainya. Mungkin Dr. Tias bisa memberikan ini ya, penyampaian kepada masyarakat atau kepada pendengar LPPL Gagak Limah Blora. Silakan. Iya. Gini ya, kita mulai dari memang kapan sih COVID ini sebenarnya terjadi kayak gitu. Jadi pertama kali itu tanggal 31 Desember 2019 itu ditemukan klaster pneumonia di Wuhan, Cina. Sesudah itu kapan masuknya ke Indonesia? Indonesia itu ditemukannya di tanggal 2 Maret 2020. Ditemukan 2 kasus. Tanggal 11 Maret WHO menetapkan COVID ini sebagai pandemi. Pandemi itu jadi sudah jadi ini ya, bencananya, wabahnya itu sudah sampai luar biasa kayak gitu. Tanggal 13 April 2020 melalui Kepres, COVID ditetapkan sebagai bencana nasional Indonesia. Tanggal 13 Januarinya sudah mulai dilakukan vaksinasi COVID. Nah, ini kan kita arahnya nanti ke vaksinasi COVID ya. Terus kalau dilihat perkembangannya, kalau dilihat berita-berita di TV, di radio gitu ya, kan semakin meningkat sepertinya kayaknya ya. Bukan, maksudnya nggak ada signifikansi turun. Nggak tahu ini nanti sudah vaksinasi ya. Kita pengennya sih turun seperti itu. Nah, ini kan banyak juga yang agak-agak takut ini Dok gitu. Gimana ya kok tubuh kita ini dikasih vaksin COVID ini, karena COVID sendiri kan sudah mengerikan ya gitu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu dan memang ingin tahu bagaimana cara bekerja vaksin COVID ini dalam tubuh kita. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Silakan dokter. Iya. Jadi intinya adalah yang dimasukkan itu adalah virus. Memang virus COVID sendiri, tapi dilemahkan. Jadi kalau misalnya pun dia masuk ke tubuh kita, dia tidak akan sampai membuat kita sakit. Seperti itu. Fungsinya apa? Kalau sudah masuk, dia tubuh kita yang kemasukan itu akan membentuk zat kekebalan. Jadi semacam petanda bahwa oh ini loh ada virus kayak gitu. Dibuat sistem kekebalan di dalam tubuh. Nah, itu yang akan berguna saat vaksin itu beneran masuk. Jadi kalau waktu seseorang terpapar vaksin, dia akan sudah ingat, oh iya, ini virus itu loh. Ini aku harus mengeluarkan senjata ini loh, gitu. Jadi kalaupun misalnya kena orang yang tervaksinasi, itu akan lebih ringan gejalanya. Sepertiganya dari yang belum vaksinasi. Kemudian kenapa harus ada vaksin? Tujuannya apa Dok? Karena kan mungkin banyak masyarakat yang begini berpikiran, kenapa harus divaksin? Toh ini kalau kita berdiam di sini nggak kemana-mana juga nggak kena gitu Dok. Nah ini gimana ini Dok? Jadi tujuan vaksinasi sendiri itu sebenarnya kalau secara ini ada 3 ya. Yang pertama menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah divaksinasi, dia tingkat kesakitan dan tingkat kematiannya akan turun. Jadi sepertiganya dibanding yang nggak vaksinasi. Itu sudah terbukti ya. Terus yang kedua untuk memutus rantai penularan melalui pembentukan kekebalan kelompok. Yang kita sering dengar tuh Mbak, herd immunity. Nah itu yang dipengenkan. Jadi gini, kalau misalnya di suatu kelompok itu ada 6 orang duduk berjajar gitu ya. Kalau misalnya yang si pertama ini yang paling ujung dan paling ujung, yang paling ujung itu yang kena COVID. Sedangkan yang paling ujung sendiri itu adalah misalnya lansia yang rentan, punya DM, punya jantung kayak gitu. Di antaranya kan ada orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau misalnya 5 orang ini divaksin, penularannya tidak akan sebesar kalau misalnya dia tidak divaksin. Jadi misal orang pertama menulari orang kedua, sudah kebal dulu, orang kedua sudah vaksinasi. Jadi sudah mental gitu ya? Iya, mental dulu, tidak mungkin akan nyampe di orang ke-6. Tapi kalau dari 2, 3, 4, 5 tidak dia vaksin, ya kena yang ke-6 kayak gitu. Nah itu yang diharapkan. Jadi kekebalan kelompok itu seperti itu. Kita yang sehat, yang sudah divaksin akan melindungi orang yang tidak divaksin dan rentan. Saya sering mendengar dan juga membaca Dok bahwa vaksin ada yang setelah divaksin tapi malah sakit gitu.
Dan ada juga saya baca berita bahwa divaksin setelah itu meninggal. Nah, untuk amannya gimana dok? Apa ini vaksin ini sebenarnya aman atau tidak? Terima kasih Bu Aminah di Blora. Kalau keamanan sendiri sebenarnya kemarin itu yang jelas kan waktu datang dia masih melanjutkan uji tahapan ujinya itu ada Mbak. Iya. Kalaupun misalnya itu dipercepat, kalau biasanya itu penelitian vaksin itu harus 10 tahun kayak gitu. Iya. Nah kalau kita nunggu 10 tahun selesainya kapan kayak gitu kan ya. Betul. Makanya pemerintah dan badan penelitian itu memperpendek jangka penelitiannya. Jadi tidak ada yang di skip. Tahapannya itu tetap ada semua. Cuma diperpendek waktunya. Karena apa? Karena ini pandeminya udah kayak gini. Iya. Mau nunggu 10 tahun lagi sampai meninggal semua. Betul. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, teknologinya juga sudah hampir sama dengan yang lain. Vaksinasi polio tadi ya. Sudah terbukti bisa mengeradikasi penyakit-penyakit tertentu seperti itu. BPOM sudah mengeluarkan izin juga jaminan aman. Terus untuk MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya bahwa yang Sinovac ini sudah suci dan halal seperti itu. Iya, sepertinya memang lebih aman kalau kita langsung ke pelayanan kesehatan gitu ya dok. Iya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini lebih mudah ditangani gitu. Iya. Kemudian ini ada Pak Sarmin yang ada di Ngawen. Dokter, saya ini sudah usia lanjut dan saya tuh juga tidak pergi kemana-mana. Apakah juga perlu divaksin? Toh saya ini juga nggak pernah keluar. Terima kasih. Gini, jadi untuk screening terbaru vaksinasi COVID untuk usia lanjut ya. Iya. Jadi usia lanjut itu kalau di penapisan itu di usia 60 tahun ke atas. Nah, 60 tahun ke atas itu juga masih ada screeningnya lagi Mbak. Iya. Jadi apakah ada kesulitan untuk naik turun tangga, 10 tangga? Sering merasa kelelahan enggak? Kayak gitu. Memiliki 5 atau lebih dari 11 penyakit. Jadi ada hipertensi, kencing manis, kanker, sesak gara-gara ngerokok, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, masih banyak. Itu ada screeningnya. Yang keempat juga mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter. Mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir. Tapi kalau misal gini, Bapak enggak ada tanda-tanda itu tuh. Usianya sudah di atas 60 tahun. Terus nggak pergi kemana-mana nih. Gitu. Lah kalau misal nggak pergi kemana-mana, didatengin orang nggak Mbak? Nah itu yang jadi masalah ya dok ya. Pasti juga didatengin orang kan ya. Nggak mungkin kan terus di rumah diem, yang nganterin makanan siapa? Masak sendiri? Nggak mungkin. Kan tetap ada orang yang datang. Nah itulah yang menurut saya tetap kami harapkan Pak Sarmin ikut vaksinasi nanti sesuai tahapannya. Ya jadi intinya kita nggak tahu kita bawa atau kita dikasih gitu. Nah ini dokter banyak juga yang nggak tahu ya, mungkin setelah vaksin satu kali divaksin ini menganggap vaksin ini selesai gitu. Nah dokter tadi sempat Pak tadi mengatakan bahwa memang vaksin ini tidak hanya satu kali untuk satu orang, namun masih ada vaksin lanjutan lagi gitu ya dok. Silahkan dokter mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kenapa harus ada vaksin lanjutan kalau sudah divaksin gitu. Iya. Jadi gini, menurut penelitian bahwa memang vaksinasi ini akan lebih efektif jika diberikan dalam dua dosis. Jadi memang hari pertama dan 14 hari sesudah hari pertama. Kalau untuk yang bukan lansia. Kalau yang lansia itu ditambah 28 hari ke depan. Jadi gini, kalau misalnya vaksin kekebalan itu naiknya itu bertahap Mbak. Jadi tidak langsung terus begitu suntik saya sudah kebal nih gitu. Ada proses-prosesnya yang masing-masing orang itu berbeda. Nah itulah kenapa penting sekali bahwa vaksinasi ini harus tetap berdampingan dengan 5M, protokol 5M. Jadi tidak boleh cuma vaksin terus 5M-nya ngeladra, nggak sesuka saya kayak gitu. Sama kalau misalnya ada tracing atau tes dari pemerintah diikuti seperti itu buat kita bersama gitu ya.